Selamat sore semuanya, gimana kabar? Kita ketemu lagi pada sesi perkuliahan di front office, di mana pada sesi kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan daily report hotel management, di mana merupakan laporan revenue harian yang didapat hasil dari operasional dari pagi sampai malam, jadi satu hari penuh. Itu tertuang dalam daily report hotel management atau biasa disebut daily sales report. Itu ya. Yang berkaitan dengan pengertian daily report hotel management atau daily sales report itu adalah merupakan serangkaian data yang berisikan laporan operasional hotel meliputi pendapatan maupun juga biaya-biaya secara sistematis dan terinci ya dalam satu kali operasional keseharian yang ada di hotel. Nah, data ini biasanya dilaporkan oleh bagian kantor depan atau front desk agent yang tercantum secara detail pada setiap harinya, dan di situ juga tertuang dalam data statistik ya, statistik of hotel. Jadi pengertiannya berkaitan dengan serangkaian data yang berisikan laporan hasil operasional hotel, baik itu pendapatan maupun biaya-biaya yang ditimbulkan dalam satu hari operasional. Itu ya, itu yang berkaitan dengan pemahaman mengenai daily report hotel management yang kita kupas pada kesempatan hari ini. Nah, adapun yang merupakan fungsi dan tujuan statistik adalah yakni agar karyawan atau staf itu dapat memperoleh informasi secara cepat tanpa memerlukan waktu yang lama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, agar para karyawan dapat mempunyai pandangan arah goal dari front office departemen, dan juga untuk mengetahui data kejadian masa lalu dan nanti dibandingkan dengan masa yang sekarang ya. Jadi ada to date, ada to date, ada month to date, ada year to date. Nanti akan kita kupas satu persatu pemahaman ini ya. Itu yang berkaitan dengan fungsi dari statistik of hotel. Nah, selanjutnya tujuan dari statistik ini adalah untuk tingkat kemajuan dan kemunduran dari kegiatan operasional. Jadi untuk memahami seberapa tingkat kemajuan ataupun juga adanya kemunduran dari kegiatan operasional hotel, terutama yang berkaitan dengan pendapatan ya. Kan di dalam statistik hotel itu kan ada yang berkaitan dengan freight room rate ya, ada okupansi, lalu ada yang berkaitan dengan double okupansi, dan yang mengenai berkaitan dengan status kamar. Nah, ini dapat diketahui oleh seluruh karyawan FO dan juga manajemen. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan data statistik. Ini juga tercantum di dalam daily sales report atau hotel management tadi ya. Itu yang berkaitan dengan statistiknya, tujuannya ya. Selanjutnya ada istilah front office statistik. Nah, di sini hal-hal yang terkait antara lain pertama adalah room count, laporan terkait dengan status kamar ya. Lalu yang kedua ada yang namanya room sales recapitulation ya. Jadi hasil dari penjualan kamar selama satu kali dalam operasional. Lalu di sini juga ada yang namanya okupansi, tingkat hunian kamar ya, berapa totalnya. Lalu juga ada yang namanya monthly forecasting data ya. Jadi yang berkaitan dengan perkiraan atau estimasi yang berkaitan dengan laporan untuk tingkat hunian dalam satu bulannya. Lalu ada juga other hotel occupancy. Ini maksudnya adalah selain
tingkat hunian juga ada mengenai, mungkin bisa juga diselipi juga dengan yang terkaitan dengan semacam hal-hal mengenai keadaan kamar, ya seperti itu. Lalu ada host count dan juga ada front office statistik board. Itulah yang berkaitan dengan front office statistik. Ya. Selanjutnya ada juga room statistik, di mana room statistik ini merupakan laporan kegiatan dari hasil penjualan kamar di dalam hotel yang selalu dibuat oleh front office sesuai dengan fungsinya, yang merupakan gambaran kegiatan hotel khususnya mengenai kamar. Baik itu kamar yang vacant clean, baik itu kamar yang vacant clean expected, atau juga kamar yang out of order atau sedang diperbaiki, ya, atau juga kamar vacant dirty, isi tetapi masih kosong tapi masih kotor, vacant dirty. Nah, laporan yang berisikan manajerial ini terdiri dari room conceit, laporan status kamar, ini biasanya didapat juga dari housekeeping, ya, mengenai kamar tersebut apakah sudah vacant clean atau masih OO atau vacant dirty, ya. Selanjutnya juga yang berkaitan dengan room sales rekapitulasi dari hasil penjualan kamar pada periode tersebut. Nah, itu yang berkaitan dengan room statistik. Nah, di sini ada room conceit. Tadi sudah kita singgung, room conceit merupakan laporan tentang keadaan kamar pada suatu periode tertentu. Nah, sumber-sumbernya yang berkaitan dengan laporan status kamar ini adalah actual room rate, harga kamar yang sebenarnya. Lalu juga ada sold room dan room rate, kamar yang terjual dan harga kamarnya. Tingkat hunian atau okupansi dan nationality-nya atau kebangsaannya atau dari negara mana. Lalu juga ada yang namanya compliment room, ya, kamar yang gratis alias tidak membayar. Ini biasanya berkaitan dengan kolega atau rekanan hotel. Lalu ada juga berkaitan dengan additional room charge. Maksudnya additional room charge adalah yang berkaitan dengan seandainya adanya late check-out, ya, tamu check-outnya jam 3 sore atau jam 5 sore, jadi itu ada dikenakan additional room charge, ya. Lalu juga ada room adjustment, maksudnya adalah koreksi dari rate kamar yang mengalami suatu kesalahan di dalam penginputan datanya. Nah, room adjustment ini biasanya sudah melampaui 1 kali dalam satu malam, jadi sudah masuk laporan ke back office. Nah, out of order sudah jelas ya, kamar yang sedang diperbaiki atau rusak. Lalu ada vacant room, dan ini ada sleep out room, artinya tamu tidur di luar. Nah, di sini juga ada yang berkaitan dengan house use, yaitu kamar yang digunakan oleh pejabat hotel. Ini juga berkaitan dengan availability of room, jumlah kamar yang tersedia dan bisa dijual. Nah, itu yang berkaitan dengan room conceit, mengenai status keadaan kamar pada periode tertentu. Nah, di sini juga ada yang namanya room sales recapitulation. Artinya apa? Ringkasan laporan kegiatan front office dalam penjualan kamar. Ya, jadi hasil dari penjualan kamar itu tadi sudah disinggung, dari aspek waktu ada to day, ada to date, ada last month to date, ada last year to date. Ya, nanti akan kita kupas satu persatu mengenai ini pada laporan yang tertuang dalam daily sales report. Lalu di sini juga ada yang namanya dari aspek materi, ada room statistik, ya. Room statistik itu ya berkaitan dengan jumlah kamarnya berapa, terus sekarang isi berapa. Nah, itu yang berkaitan dengan room statistik. Dan juga average room rate-nya berapa. Nah, itu.
Lalu juga ada yang namanya room revenue, pendapatan harian kamar. Ada guest statistik, ini yang berkaitan dengan tamu-tamu yang datang mungkin sendirian, individual, secara individual. Lalu ada juga yang melalui grup, dan ada juga yang melalui corporate atau government. Nah, tergantung juga dengan source of business-nya, ya, asal dan tujuan dari pekerjaannya. Dan terakhir ada analysis of room sales. Jadi mengenai berkaitan dengan pemahaman harga kamar. Ya, itu yang berkaitan dengan materi yang hari ini kita bahas. Sekarang kita langsung masukkan dalam pemahaman mengenai di laporannya. Sudah siap ya? Ya, di sini ada laporan Daily Sales Report atau DSR, ya. Itu yang berkaitan dengan laporan pendapatan dan juga pengeluaran dari operasional satu hari. Di sini kelihatan adanya description. Di sini ada today atau hari ini terbagi menjadi dua, actual dan budget. Actual itu yang berkaitan dengan kondisi sekarang ini. Kalau budget itu adalah yang dikehendaki oleh manajemen anggaran pendapatan. Lalu di sini ada istilah month to date, yaitu di sini ada actual, ada budget. Maksudnya month to date ini adalah, kalau actual itu adalah pendapatan yang dihitung, kalau ini kan tertanggal 31 bulan 8, 31 Agustus ya. Nah, jadi kalau yang di sini adalah kita contohkan ya, number of date atau hari yang sekarang ini yang pertama berarti juga 1. Jadi seandainya di sini adalah actualnya katakanlah 2, berarti ini adalah tanggal 2 room itu di tanggal ke-1, berarti ini tidak. Jadi ini adalah dari tanggal 1 sampai 31 hasil penjualan yang ada di actual di month to date ini. Nah, jadi yang berkaitan dengan month to date itu adalah dihitung dari kalau katakanlah ini tanggal 31, berarti ya tanggal 1 sampai 31 ada di sini. Sedangkan yang tercantum di sini adalah yang berkaitan dengan hari ini, tanggal 31 ini. Kalau ini adalah akumulasi dari tanggal 1 sampai 31. Ini yang namanya month to date di actualnya. Lalu di sini juga ada budgetnya berapa, ya. Ini varian yang juga last month-nya. Jadi di perbandingan di bulan lalu. Kalau ini bulan Agustus, berarti yang di last month ini adalah di bulan Juli, di hari dan tanggal yang sama. Nah, kalau last year itu adalah di bulan yang sama di tahun yang lalu. Kalau ini bulan apa? Kalau ini Agustus, berarti ini adalah di last month-nya adalah di bulan Juli. Kalau di last year-nya di bulan Agustus tahun 2000, kalau ini 2017 berarti 2016. Itu namanya last year. Ya. Sekarang di sini ada year to date. Tahun yang lalu, katakanlah kalau ini 2017 berarti tahun 2016.